Di jantung mitologi Jawa, bersemayam sebuah legenda tentang seorang penguasa wanita yang keagungannya melampaui batas duniawi. Dia adalah Nyi Roro Kidul, Ratu Laut Selatan, sosok yang namanya bergema dengan campuran rasa hormat, ketakutan, dan kekaguman. Kisahnya terjalin erat dengan sejarah, budaya, dan lanskap spiritual Jawa, khususnya pantai selatan yang berbahaya dan mempesona. Asal-usul Nyi Roro Kidul diselimuti misteri dan berbagai versi cerita rakyat. Salah satu kisah yang paling populer menceritakan tentang seorang putri cantik dari kerajaan Pajajaran bernama Kadita. Dia dikutuk oleh seorang penyihir yang cemburu yang menyebabkan kulitnya dipenuhi luka dan bau busuk. Putus asa, dia mencari penyembuhan di Laut Selatan yang ganas. Saat dia terjun ke ombak, dia disembuhkan secara ajaib dan mendapatkan kecantikan yang tak tertandingi. Laut menerimanya sebagai ratu mereka, memberinya kekuatan atas ombak dan dunia gaib di bawahnya. Versi lain menceritakan bahwa dia adalah dewi kuno yang sudah ada sejak zaman sebelum kerajaan manusia. Dia adalah perwujudan dari kekuatan laut yang tak terkendali, yang dihormati dan ditakuti oleh para nelayan dan pelaut. Terlepas dari asal-usulnya yang sebenarnya, satu hal yang tetap konstan. Nyi Roro Kidul adalah kekuatan yang harus diperhitungkan. Penguasa yang kerajaannya membentang di kedalaman laut yang tak terbayangkan. Istana gaib, keajaiban bawah laut. Inti dari legenda Nyi Roro Kidul terletak pada istana gaibnya, sebuah istana megah yang tersembunyi di kedalaman Laut Selatan. Istana ini dikatakan sebagai keajaiban arsitektur yang terbuat dari karang bercahaya, mutiara berkilauan, dan permata yang berkilauan. Gerbangnya dijaga oleh makhluk laut yang setia, dan lorong-lorongnya bergema dengan musik dan tawa para pelayan gaibnya. Istana gaib bukan hanya tempat tinggal. Itu adalah pusat kekuatan, di mana Nyi Roro Kidul memerintah kerajaannya yang luas. Di sanalah dia berkonsultasi dengan penasihatnya, memberikan penghakiman, dan merencanakan strateginya untuk menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia laut. Istana ini juga merupakan tempat keajaiban dan transformasi, di mana mereka yang beruntung untuk mengunjunginya dapat mengalami hal-hal di luar pemahaman mereka. Nyi Roro Kidul tidak terisolasi dari dunia manusia. Dia diyakini memiliki hubungan yang mendalam dengan para penguasa Jawa, khususnya Kesultanan Mataram. Legenda mengatakan bahwa dia menjalin perjanjian dengan Panembahan Senopati, pendiri kerajaan, untuk memberikan bantuan spiritual dan militer sebagai imbalan atas kesetiaan dan penghormatan kerajaannya. Perjanjian ini dikatakan terus berlanjut hingga saat ini, dengan para Sultan Yogyakarta secara tradisional menawarkan persembahan kepada Nyi Roro Kidul untuk mencari restu dan perlindungannya. Namun, hubungannya dengan manusia tidak selalu baik. Dia dikenal karena temperamennya yang berubah-ubah, yang mampu memberikan berkah dan malapetaka kepada mereka yang menyeberangnya. Para nelayan dan pelaut selalu berhati-hati untuk menghormatinya, menawarkan persembahan dan berdoa untuk perjalanan yang aman. Mereka yang gagal melakukannya berisiko membangkitkan murkanya, yang dapat bermanifestasi dalam bentuk badai dahsyat, kapal karam, dan hilangnya nyawa. Nyi Roro Kidul lebih dari sekadar tokoh legenda. Dia adalah simbol yang kuat dari identitas budaya Jawa. Dia mewakili kekuatan alam yang tak terkendali, misteri laut yang dalam, dan hubungan antara dunia manusia dan dunia gaib. Dia juga merupakan simbol feminitas, kecantikan, dan kekuatan yang menginspirasi wanita Jawa selama berabad-abad. Kehadirannya terasa dalam berbagai aspek budaya Jawa. Dia adalah subjek dari banyak cerita rakyat, mitos, dan legenda yang diturunkan dari generasi ke generasi. Dia ditampilkan dalam seni, musik,
dan tari, sering digambarkan sebagai wanita cantik dengan gaun hijau, warna yang dikatakan disukainya. Dia juga dihormati dalam upacara dan ritual tradisional, di mana persembahan diberikan untuk menenangkannya dan mencari restunya. Terlepas dari akarnya yang dalam tradisi, legenda Nyi Roro Kidul terus beresonansi dengan masyarakat modern. Pantai selatan Jawa adalah tujuan wisata populer, dan banyak pengunjung datang untuk melihat keindahan alam dan merasakan aura mistisnya. Hotel dan resor di daerah tersebut seringkali menampilkan patung dan gambar Nyi Roro Kidul, dan beberapa bahkan menawarkan tur ke tempat-tempat yang dikatakan terkait dengannya. Namun, pariwisata juga menghadirkan tantangan bagi pelestarian legenda Nyi Roro Kidul. Ada kekhawatiran bahwa komersialisasi dan eksploitasi mitos dapat mengikis makna spiritual dan budayanya. Penting untuk menyeimbangkan manfaat ekonomi pariwisata dengan kebutuhan untuk menghormati dan melestarikan warisan budaya Nyi Roro Kidul, warisan yang abadi. Legenda Nyi Roro Kidul telah bertahan selama berabad-abad dan terus memikat dan menginspirasi orang-orang hingga saat ini. Dia adalah sosok yang kompleks dan beragam, yang mewujudkan kekuatan dan keindahan alam, misteri dunia gaib, dan ketahanan budaya Jawa. Kisahnya adalah pengingat akan pentingnya menghormati tradisi kita, menjaga warisan kita, dan menjaga hubungan kita dengan dunia di sekitar kita. Saat kita berdiri di tepi Laut Selatan, kita tidak bisa tidak merasakan kehadiran Nyi Roro Kidul. Kita dapat mendengar bisikan ombak, melihat kilatan gaun hijaunya di kejauhan, dan merasakan kekuatan kerajaannya yang gaib. Dia adalah bagian dari kita, bagian dari sejarah kita, dan bagian dari masa depan kita. Dia adalah Ratu Laut Selatan, dan kerajaannya akan bertahan selamanya.